dengan rencana aksi, rencana itu kan katanya. Kalaupun ada aksi, kami akan melaksanakan operasi kemanusiaan. Ya, salus populi supreme lex exto. Keselamatan masyarakat itu menjadi hukum yang tertinggi, sehingga kerumunan-kerumunan tersebut bisa terkendalikan. Jangan sampai nanti di antara kerumunan itu ada yang positif sehingga menularkan kepada yang lain. Kasus klaster Petamburan, klaster Tebet sudah membuktikan bahwa kerumunan itu sangat berbahaya. Di hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 jam 13.00 di depan Istana Negara akan ada aksi dari anak NKRI, dan insya Allah saya akan hadir di sana untuk melanjutkan perjuangan kita semua demi tegaknya keadilan. Izin tidak dikeluarkan, kita akan lakukan operasi kemanusiaan. Kita mulai dari mana? Preventif kita dari daerah-daerah, dari Jakarta Utara, Bekasi, tempat itu sudah kita ada perkumpul massa, kita preventif, kita sampaikan tidak ada kerumunan. Ini akan kita lakukan operasi kemanusiaan 3T ke depan kita melihat COVID sekarang ini. Ya, tadi sudah sampaikan Pak Kapolda. Aparat keamanan gabungan mulai melakukan razia di beberapa titik untuk mencegah peserta aksi 1812 masuk ke DKI Jakarta. Beberapa kendaraan yang diduga milik peserta aksi diperiksa oleh polisi. Pegiat media sosial Denny Siregar pun membagikan beberapa temuan polisi. Sebuah mobil yang berisikan anggota FPI disetop polisi di Nagrek Cicalengka. Mereka mau demo di Jakarta besok. Jadi perhatikan bawaannya senjata tajam dan busur panah. Mereka ini memang pengen bikin kerusuhan di Jakarta, kata Denny Siregar di akun Twitternya pada Kamis hari ini, sambil mengunggah 2 foto aparat kepolisian yang memperlihatkan senjata tajam hasil razia. Di unggahan berikutnya, seorang pemotor juga kedapatan membawa sajam jenis pisau dapur di tasnya. 2 orang lagi naik motor juga tertangkap razia di Jalan Dharma Wangsa, Jakarta. Kemungkinan mereka juga sedang bersiap untuk demo besok. Lagi-lagi bawa senjata tajam, skenario rusuh oleh FPI sedang disiapkan. Hati-hati, mereka sedang coba balas dendam ke aparat. Tulis Denny Siregar lagi. Cuitan Denny itu ikut dikomentari Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan PPGP Ansor Lukman Hakim. Dia menyebutkan temuan itu bakal dibantah oleh kubu FPI. Munarman akan membantah itu fitnah. Di KTA FPI, anggota dilarang bawa senjata, kata anggota DPR RI itu. Politikus PKB itu lantas mengingatkan kejadian penyiraman air teh panas yang dilakukan oknum FPI di salah satu acara stasiun TV. Munarman lupa di KTA FPI ada janji anggota akan berakhlakul karimah, tapi dia bisa nyiram wajah orang dengan teh panas dan ditonton pemirsa TV se-Indonesia. Ucapan dan kenyataannya selalu bertentangan. Maju!
silakan Bang. Ada. Sementara itu, pengurus Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia atau DPP MUI meminta massa organisasi kemasyarakatan FPI untuk tidak berunjuk rasa secara berlebihan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Saya minta dengan sangat para pihak harus menahan diri dari kerumunan karena demo tidak bisa menjaga diri dari kerumunan yang berpotensi tertular COVID-19, kata Sekjen DPP MUI Amir Syah Tambunan di Jakarta Kamis hari ini. Amir Syah menuturkan massa FPI dapat melakukan cara lain untuk menyampaikan tuntutan terkait pembebasan Habib Rizik Syihab dan permintaan mengusut tuntas kematian 6 pengawal Rizik. Amir Syah menyebutkan pengikut Rizik harus mempertimbangkan etika untuk unjuk rasa ke jalanan karena masa pandemi COVID-19. Rencana aksi turun ke lapangan yang dilakukan oleh FPI harus lebih beretika, mengingat situasi pandemi dan COVID-19 semakin tinggi, tutur Amir Syah. Amir Syah menyarankan FPI mengirimkan tuntutan lewat media sosial atau surat resmi kepada lembaga yang dituju, serta patuh terhadap aturan karena Indonesia sebagai negara hukum. Bahkan, Amir Syah menyatakan pimpinan FPI dapat bersilaturahmi dengan pihak tertentu dengan menerapkan protokol kesehatan. Sebelumnya beredar informasi rencana beberapa ormas antara lain adalah PA212, FPI, dan GNPF Ulama akan menggelar aksi di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat 18 Desember besok. Pengunjuk rasa akan menyampaikan tuntutan pembebasan Rizik Syihab dan meminta mengusut tuntas kematian 6 pengawal Rizik. Politikus PDIP Arteria Dahlan siap mengawal proses hukum pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Soal aksi demo massa FPI, anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan mempersilahkan setiap warga negara menyatakan pendapat. Hanya saja, dia menilai tuntutan demo kurang tepat. Kalau unjuk rasa silakan, tapi kalau agendanya mendesak membebaskan Habib Rizik ya tidak bisa, ujarnya. Menurutnya, setiap orang tidak diperkenankan untuk melakukan intervensi terhadap proses hukum. Hukum harus bebas dari intervensi apapun. Legislator asal Sumbar ini menjelaskan bahwa penahanan Habib Rizik Syihab yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya sudah berdasarkan pertimbangan yang matang, sehingga sudah sepatutnya Habib Rizik menjalani proses hukum tersebut. Dia pun meminta FPI untuk tidak khawatir dengan proses yang berjalan di Polda Metro Jaya. Pasalnya, dia sebagai anggota Komisi Hukum dan bermitra dengan Polri akan turut mengawal kasus Habib Rizik. Polda Metro Jaya tidak mengeluarkan izin aksi 1812 yang dilakukan oleh anak NKRI. Rencananya, aksi digelar di depan Istana Negara, Jakarta pada Jumat 18 Desember esok. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus mengatakan tidak akan mengeluarkan STTP atau izin keramaian kepada peserta aksi yang akan menuntut pembebasan Habib Rizik Syihab dan menyelesaikan kasus penembakan 6 laskar FPI. Pas saya dari dulu selalu yakin bahwa FPI tidak mempunyai kemampuan finansial untuk mendanai diri sendiri. Ya kan? Kalau kita lihat tadi, memang dibiayai jelas. Ada suplai amunisi, ya, amunisi dalam bentuk logistik, juga amunisi yang lain, termasuk mungkin ada beberapa yang mensuplai batu lah, apa segala macam. Nah, tapi ini kan akhirnya gagal total. Saya katakan 18-12 ini gagal total, gitu ya. Dan ini harus kita akui acung jempol pada Pak Kapolda dan Pak Pangdam yang sudah mengantisipasi banyak hal. Dan yang kedua, kita harus clear mengatakan, yang tadi Mas Chandri tunjukkan ke saya itu kan ada provokator-provokator tua, yang provokator tua yang datang memprovokasi orang, kemudian dia dengan tidak bertanggung jawab yang meninggalkan gelanggang, dibiarkan orang-orang ini jadi korban. Nah, Mas Chandri, saya sangat mengapresiasi para polisi muda dan tentara muda yang di lapangan, mereka tidak terpancing dengan provokasinya. Karena apa? Para cukong ini, Mas, mengharapkan ada martir baru. Supaya untuk menyerang balik kepada pemerintah dalam ini kepolisian. Nah, alhamdulillah hal ini tidak terjadi. Yang terjadi justru Polri menjadi martir. Ada 2 orang
Nah ini yang mereka memang harus diakui kalah strategi, kalah segala-galanya. Jadi aparat 812 bersama tersiar kabar sejak beberapa hari terakhir aksi demo itu akan menuntut dibebaskannya Habib Rizik Syihab yang sekarang tengah ditahan di Mapolda Metro Jaya. Selain FPI akan ikut demo massa dari PA212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF Ulama. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia atau DPP MUI pun mulai angkat bicara. MUI meminta massa FPI untuk tidak berunjuk rasa karena masih situasi pandemi COVID-19. Ini dikatakan Sekjen DPP MUI Amir Syah Tambunan dalam pernyataannya di Jakarta pada Kamis hari ini. Amir Syah menegaskan pengikut HRS harus mempertimbangkan etika untuk unjuk rasa ke jalanan karena masa pandemi COVID-19. Amir Syah juga menyarankan FPI mengirimkan tuntutan lewat media sosial atau surat resmi kepada lembaga yang dituju, serta patuh terhadap aturan karena Indonesia sebagai negara hukum. Bahkan, Amir Syah menyatakan pimpinan FPI dapat bersilaturahmi dengan pihak tertentu dengan menerapkan protokol kesehatan.